Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024 ya. Yang kita dapatkan dari berbagai sumber ya. Kemudian kita buatkan datanya ya. Kali ini kita akan membahas GOOD, TBMS dan Avia ya. Kita akan memandang dari segi fundamental, khususnya dari segi value investing ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Jika Anda merasa bermanfaat ya, silahkan untuk klik like, subscribe dan share ya. Yang pertama ini GOOD, Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ya. Ini berarti di bidang konsumer ya. Yang pertama kita punya dua data, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Dari segi nilai buku atau ekuitas ini terjadi penurunan ya. Hampir ya istilahnya hampir 10% mungkin ya. Kemudian dari segi IPS ini ada peningkatan sedikit. Dari segi harga ada penurunan juga ya. Kemudian aset lancar ada penurunan. Hutang ini meningkat ya. Jadi kesimpulan awal saya, kalau menurut saya pribadi ya, ada sedikit penurunan kinerja ya. Baik, itu menurut pendapat saya pribadi ya. Baik, kemudian dari segi keuntungan ya, triwulan 1 ini 15%, triwulan 2 keuntungannya ini 18%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perusahaan konsumer ini untungnya besar ya. Itu yang pertama. Kemudian kita ngecek lagi ya dari segi valuasi harga sekarang dibandingkan nilai perusahaannya, ini 3 kali sudah lebih mahal harga sekarang ya. Untuk maksimal belinya ini sudah 1 kali lebih mahal ya. Berarti kesimpulan kita untuk sementara bahwa valuasi perusahaan ini mahal. Berarti ya seperti biasa kita akan menyatakan bahwa ini ada euforia ya. Perusahaan konsumer ini dihargai sudah tinggi oleh investor. Kemudian dari segi dividen ya, mereka ini sudah membagikan dividen yang besar ya, yaitu 56%. Ini sudah sangat memenuhi kriteria kita ya, artinya separuh keuntungan itu dibagikan ya. Kalau di triwulan 2 kita anggap 16,9, ini separuhnya 9,5 ya. Tapi karena tadi valuasinya sudah mahal, otomatis dividen yieldnya hanya 2,61, masih di bawah dari inflasi kita yang 3%. Jadi dapat kita ambil simpulkan sementara bahwa dividennya kecil meskipun dividen payout ratio-nya besar. Kita lanjut lagi ke ketahanan perusahaan. Ini semuanya oke ya, semuanya bagus. Hanya satu saja ya, hutang tak berbunga atau tanggungannya ini yang besar ya. Malah terjadi peningkatan tanggungan di sini ya. Yang asal 112 sekarang jadi 125% ya. Ada peningkatan 13% ya. Kemudian dari segi kepemilikan ini tidak ada perubahan ya, istilahnya sedikit saja. Di KSEI yang asalnya 99,59 sekarang 99,67. Berarti ada di yang asalnya dari warkat ada lagi dipindah menjadi non warkat ya. Tapi masyarakatnya tetap di 14,6. Jadi dari data ini dapat saya ambil hipotesa ya bahwa keuntungannya sudah besar, berarti EPS tidak masalah. Berarti di sini permasalahan kita adalah harga ya. Pertama ini harganya yang mesti harus menuju equilibriumnya atau menuju keseimbangannya. Yang kedua masalah dividen tadi tidak karena DPR-nya sudah besar, dividen yieldnya kecil, ini tadi ada hubungannya dengan harga, berarti ya harganya yang mesti harus turun. Dan terakhir concern berikutnya adalah hutangnya ini ya, hutangnya ini tak berbungkanya membaik, yaitu ya
Jadi muaranya dari harga, kemudian juga hutangnya ini harus sebaiknya lebih baik lagi ya, artinya berkurang ya. Yang kedua TBMS ya, tembaga mulia Semanan. Kita punya data juga dua ya, triwulan 1 dan triwulan 2. Kita kalau kita bandingkan, ini nilai ekuitasnya ini bertumbuh ya. Jadi modal perusahaan bertumbuh, keuntungan juga bertumbuh, harga sekarang malah turun. Ini berarti bagus begitu ya. Kemudian dari segi aset lancar meningkat, hutang ada peningkatan ya, hutang ada peningkatan. Jadi simpulan saya dari segi kinerja ini meningkat, dari hutang juga meningkat ya. Dari segi kinerja meningkat, hutang meningkat. Dari segi keuntungan berarti triwulan 1 itu 8%, triwulan 2 itu 9,9. Berarti ada peningkatan 1,9 ya. 1,3 ya. Baik, kita akan bahas lagi dari segi book value. Perusahaan ini ada diskon 44%, sama juga dengan IPS ya, maksimal beli 1.500-an, diskonnya juga 44%. Jadi perusahaan ini kita ambil hipotesa bahwa perusahaannya ini valuasinya murah. Baik, sekarang kita lihat lagi dari segi dividen. Sebelumnya mereka membagi 28%, sekarang 14%. Nah, ini ada di tahun 2022 itu 28%, di tahun 2023 malah 14%. Ada penurunannya. Ada penurunannya. Di PR-nya menjadi kecil sehingga dividennya juga kecil. Kalau kita setarakan dengan 30 misal, maka dia 5,3% ya. Secara agregat ya, secara rata itu kalau 30% 5,3. Tetapi karena dia hanya membagikan 14 ya, ini menjadinya kecil ya. Ini berarti nanti ada ya, kita kategorikan ada permasalahan dengan dividen ya. Baik, dari segi ketahanan perusahaan berikutnya semua data oke. Hanya saja yang pertama dari segi free cash flow-nya ini ya 3% saja ya. Ini mungkin kita anggap seperti ini ya. Seharusnya mungkin lebih ya, kalau bisa lebih dari 10 lah. Kemudian dari segi hutang tak berbunganya ini sudah 14%. Jadi ada leverage meskipun sedikit ya. Jadi perusahaan sudah ada hutangnya melebihi dari ekuitas ya. Walaupun bukan hutang berbunga ya. Kemudian dari segi kepemilikan aman, cuma di sini ada yang non warkatnya hanya 9,9. Ini termasuk agak kecil sebenarnya ya. Karena di sini ada risiko volatilitas nanti yang mungkin volatilitasnya sangat tinggi ya. Kenapa? Karena pergerakannya bisa naik bisa turun dengan cepat di sini ya. Baik, dari data yang kita dapatkan dari segi keuntungan ini ya masih kurang sebenarnya ya. Masih di bawah 10%. Jadi hipotesa kita yang pertama ini menunggu IPS-nya membaik dulu ya. Kalau dari segi harga tadi sudah murah, sudah oke ya. Jadi tidak ada masalah. Yang jadi masalah di sini IPS ya. Yang kedua tadi dividennya ini sangat kecil ya. Jadi saya melihat di sini DPR-nya yang mesti di adjust ya, diperbaiki lagi supaya bisa mengcover tadi ya. Dan yang terakhir, kalau free cash flow tidak terlalu kita bahas, ini adalah hutang tak berbunganya ya. Membaik. 3 concern kita, IPS-nya ini mesti diperbaiki tadi, dalam artian harus lebih dari 10%. Yang kedua tadi dividend payout ratio-nya ya, yang kalau bisa 30-an ke atas. Dan terakhir bahwa hutang tak berbunganya ini sudah melebihi dari 100 ya.
Bahkan dari triwulan 1 itu 110 sekarang bertambah lagi ya menjadi 114. Itu yang kedua TBMS. Terakhir kita akan bahas yang ketiga, Avia ya, Avian Tbk. Ini berarti perusahaan cat ya, consumer juga. Baik, kita punya dua data juga, triwulan 1 dan triwulan 2. Triwulan 1 dibandingkan 2 itu dari book value ada penurunan, dari IPS ada penurunan, dari harga ada penurunan. Aset lancar naik ya, hutang tidak ada hutang menurun ya. Kemudian masyarakat ini juga terjadi penurunan kepemilikan. Berarti di sini mereka yang di atas 5% ini menambah porsi ya. Baik, kita cek dulu. Sehingga dari data tadi ya, dari book value turun, kemudian IPS turun, berarti dari menuju ke valuasi ini yang turun ya. Sementara dari segi ketahanan ini menaik ya. Baik, di triwulan 1 itu 16%, di triwulan 2 17%. Berarti dari segi IPS ini tidak masalah ya, dari segi keuntungan aman ya. Namun dari segi harga ya, kita cek dulu ya. Dari book value itu sudah 2 kali lebih mahal. Dari segi maksimal beli itu sudah 76% lebih mahal ya. Berarti hipotesa kita bahwa perusahaan ini valuasinya mahal karena perusahaannya untung besar seperti biasa ya, karena ini consumer. Kemudian dari segi dividen ini sangat luar biasa, 81% dibagikan. Kemudian di tahun sebelumnya ya, di tahun 2022 ya, itu malah 91%. Namun dari tadi ya, bahwa valuasinya mahal berimbas kepada dividen yield yang hanya 4,62%. Kalau disetarakan 30 ya, mereka sebenarnya hanya 1,7 ya sebenarnya ya. Kalau disetarakan 30% hanya 1,7 ya. Baik, dari data ini berarti kita dapat simpulkan sementara bahwa valuasinya mahal, dividennya kecil. Dari segi aset lancar, dari segi ketahanan perusahaan semuanya oke di sini ya. Tidak ada masalah. Beres semuanya, free cash flow-nya 11%. Dari segi kepengendalian tadi bahwa di sini kalau kita lihat dari triwulan 1 ke triwulan 2 ini ada perpindahan dari warkat ke non warkat dari 57% jadi 59%. Berarti di sini pengendali ada meletakkan sahamnya kembali ke bursa ya, bertambah 2%. Namun masyarakat malah berkurang ya, yang 5% ke bawah itu malah berkurang. Berarti di sini ada pengendali ataupun mereka yang lebih dari 5% ini menambah kepemilikan ya. Baik, kita ambil hipotesa kita untuk perusahaan ini. Berarti di sini yang pertama, valuasinya mahal ini karena memang karena harga ya, bukan karena IPS-nya ya, tapi karena harganya yang sudah tinggi. Kemudian tadi karena DPR-nya sudah besar, berarti dividen yield-nya ini memang bergantung dari harganya yang sudah tinggi ya. Lain-lainnya tidak ada masalah, berarti di sini hanya harga saja ya. Berarti di sini yang jadi concern kita adalah harga ya, itu saja. Yang lainnya tidak ada masalah. Jadi kita menunggu harga menuju titik keseimbangan dulu ya. Misal keseimbangannya di 266 ya. 265, kita coba ke 265 apa yang terjadi? Ya, dividennya jadi besar, sudah memenuhi kriteria, harganya wajar-wajar ya. Jadi seperti itu ya untuk Avia.
Demikian pembahasan kita untuk 3 saham, yaitu GOOD, TBMS, dan APIA. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan atau edukasi, bukan untuk perintah aksi beli atau jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.